ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ikhwan dan akhwat fiddin, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kembali kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis fikih kita untuk kembali melanjutkan kajian fikih kita dari kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rushd rahimahullahu taala. Baik. Ya, sekarang kita sudah masuk pada kemarin kita sudah mengambil sebagian daripada pembahasan yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala tentang hukmul Taib. Sudah itu? Masih lanjutan, Ustaz. Taib. Hukum apa? Lanjutan tentang Air sisa minum. Taib. Hukmul asar, taib, air yang berkaitan dengan hukum bekas minuman, gitu kan? Taib. Sebelum kita lanjutkan pembahasan yang kita sudah ambil pada pembahasan sebelumnya berkaitan dengan masalah ini, apa saja yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Taib. Apa? Kita simpulkan dulu terlebih dahulu berkaitan dengan masalah ini. Siapa ya di antara antum yang bisa menyimpulkannya? Nah, sini bismillah. Seperti yang telah dibahas pekan lalu, bahwasanya hukum bekas air sisa minum itu terbagi atas beberapa pendapat. Di antaranya ada yang menyangka bahwasanya semua hewan bekas air minumnya itu suci. Dan juga ada yang mengecualikan. Sebelum antum masuk pada perkara khilaf, antum sebutkan dulu perkara yang mujma' alaih. Ya. Para ulama sepakat bahwasanya sucinya air bekas minum seorang muslim dan hewan-hewan ternak. Itu yang disepakati oleh para ulama. Bahwasanya ijma' para ulama yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Rushd rahimahullahu taala, bekas minuman orang muslim dan juga bekas minuman binatang ternak yang dimakan bahimatul an'am itu dia suci. Baik. Kemudian masuk pada perselisihan yang beliau sebutkan. Perselisihannya disebutkan oleh Imam Ibnu Rushd, ada beberapa perselisihan. Yang pertama, ada ulama yang menyangka bahwasanya semua hewan itu suci bekas air minumnya. Dan diantaranya ada yang mengecualikan atau menajiskan bahwasanya najisnya air minum bekas air minum seekor babi. Dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Malik. Baik. Kemudian diantaranya ada yang mengecualikan atau menajiskan bahwasanya babi dan anjing itu bekas air minumnya itu najis. Dan ini adalah pendapat Syafi'i dan juga Abu Hanifah. Kemudian Syafi'i dan Abu Hanifah. Dan juga apa? Abu Hanifah. Juga diriwayatkan. Baik, betul. Ya. Dua-duanya toh? Baik, lanjut. Nah, berikutnya ada pendapat yang mengecualikan, termasuk juga Imam Ahmad, ya.
Oh, Maksudnya Imam Syafi'i babi dengan apa? Abu Hanifah. Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, jumhur ulama, ya di situ jumhur ulama. Berkaitan dengan babi dengan anjing, itu jumhur ulama, ya. Yaitu siapa? Imam Abu Hanifah, perhatikan, ya, Imam Abu Hanifah, Imam siapa lagi? Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan bahwasanya najis. Karena ya anjing dan babi berdasarkan pendapat jumhur ulama itu adalah najis liur mereka, liur binatang tersebut. Baik. Dan di antaranya ada yang mengecualikan atau menajiskan bekas air minum hewan buas saja secara umum. Dan ini adalah pendapat Ibnu Qasim. Baik. Dan juga perhatikan Imam Ibnu Qasim rahimahullah taala, ya. Di situ juga dia berkaitan dengan ya, beliau mengatakan binatang buas ya masuk di dalamnya, bukan berarti babi tidak ya. Masuk di dalamnya adalah babi, tapi beliau tambahkan pengecilan tersebut, yaitu apa? Binatang buas secara umum, apakah yang hidup di darat ataupun yang hidup di udara. Ya, yang hidup di darat dan hidup di udara, maka dia juga najis, dan ini juga yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kalau Imam Syafi'i cuma menyebutkan dua itu saja, babi dengan anjing. Adapun yang lainnya adalah suci. Terus lanjut. Di antaranya ada yang berpendapat bahwasanya sisa bekas air minum itu mengikuti hukum dagingnya. Jika dagingnya haram maka najis. Jika dagingnya halal maka boleh. Baik. Kemudian asarul musyrikin, minumannya apa? Ada yang sisa minumannya orang musyrik. Adapun sisa bekas air minum dari orang-orang musyrik, di sini ada yang berpendapat bahwasanya innahu najisun, bahwasanya dia itu najis. Dan juga ada yang berpendapat bahwasanya innahu makruhun, yaitu dimakruhkan jika dia minum khamar. Dan semua hewan-hewan yang apa? Dan semua hewan-hewan yang makan kotoran. Ya, maka hewan-hewan yang makan kotoran, sebagian ulama mengatakan apa? Najis. Bekasnya adalah najis. Bekasnya adalah najis. Sebab khilafnya mereka? Sebab khilafnya Imam Ibn Rushd mengatakan ada 3. Yang pertama, kontradiksinya antara qiyas dengan zahir Al-Quran. Kontradiksinya antara qiyas dengan zahir Al-Quran. Yang kedua, coba jelaskan. Dari mana sudut? Ya, anukan dulu. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, kontradiksinya zahir asar atau hadis dengan qiyas. Sekarang terus yang lainnya setelah itu? Yang terakhir, kontradiksinya antara hadis-hadis dan sebagian hadis dan sebagiannya juga. Kontradiksinya antara satu hadis dengan hadis yang lain. Itu 3 penyebab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sebab ikhtilafnya para ulama dalam masalah ini. Beliau menyebutkan salah satu penyebabnya adalah kontradiksinya antara saling bertentangannya antara qiyas dengan dalil, begitu kan? Qiyasnya apa? Qiyas yang beliau sebutkan? Di sini qiyas beliau menyebutkan bahwasanya mana yang pengantin baru? Ada kan? Datang? Ada Ilham. Maju paling depan nih. Antum maju paling depan. Pimpin kita. Kalau perlu di samping ada sini, ambilkan lanjut. Bahwasanya qiyas setiap yang mati tanpa proses syar'i, yang tanpa disembelih, itu merupakan sebab najisnya suatu zat. Adapun hewan yang hidup maka dia tahur, dia itu suci. Dia tidak najis. Antum bisa permudah supaya kita mudah pahami. Sebab penajisan sesuatu itu karena disebabi maut, dikarenakan kematiannya, dan sebab tidak najisnya sebab najisnya bangkai. Itu dia. Sebab najisnya bangkai najis apa tidak? Itu najis. Dia. Kiasnya itu dia. Jadi antum mulai daripada bangkai.
Nah, Tapi sebab bangkai adalah najis. Tapi itu dia muqaddimahnya. Ketika antum mau menjelaskan tentang metode qiyas yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala, maka antum datangkan muqaddimah. Ya, muqaddimahnya jangan terlalu banyak liku-likunya seperti mau pergi ke Bondoala. Ya. Tapi kasih lurus saja, ambil antum jalan potong, gitu kan? Ya, lewat bicara. sebab najisnya suatu bangkai. Bangkai adalah barang najis. Baik. Nah, Dan sebabnya dia dikatakan najis, disebabkan bangkai itu najis karena adanya maut, kematian tanpa syar'i. cara syar'i. Baik, itu dia. Kemudian Maka wajib bahwasanya wajib bangkai adalah najis. Dan sebab dia najis karena adanya kematian yang tidak syar'i. Kalau seperti begitu, berarti harus logikanya kiasnya adalah berarti yang kehidupan sebab tidak najisnya. Baik, berarti sesuatu menyebabkan sesuatu itu jadi suci karena adanya Kehidupan. karena dia hidup. Sesuatu berarti dia itu adalah suci. Sesuatu yang hidup itu adalah suci karena bangkai itu dia haram karena mati. Bagaimana caranya dia sesuatu yang hidup dikatakan najis. Nah, Baik. Terus adapun zahir kitab ini menjelisihi kias pada hewan babi dan musyrik. baik. Adapun zahir kitab dia menyelisihi hadis berkaitan pada Menjelisihi kias, Tad. ada ayat Al-Qur'an. Adapun berkaitan dengan babi dan juga orang musyrik itu ada dalil Al-Qur'an yang bertentangan dengan kias. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan khinzir, Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yad'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisq." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya tidak mendapatkan di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang memakannya kecuali ayyakuna maita. Pertama bangkai. Kemudian maitatan au daman masfuhan, ataupun darah yang mengalir. Yang ketiga adalah au lahma khinzir, ataukah dia daging babi. Kemudian Allah mengatakan fa innahu rijs. Baik. Sesungguhnya babi itu adalah rijsun. Rijs itu artinya apa? Najis. Rijs itu adalah artinya sesungguhnya dia adalah najis. Baik. Jadi dalil ayat Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi yang terdapat dalam surat Al-An'am ini menjelaskan bahwasanya babi rijs. Najis, dan ini bertentangan dengan kias yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala, yang mana itu merupakan dalil daripada ulama Malikiyah. Berarti di sini ada pertentangan antara ayat Al-Qur'an dengan dalil kias tadi. Itu dia. Kemudian alasan keduanya atau ini berkaitan dengan masalah hukum babi tadi. Adapun tadi najisnya sisa minumannya orang-orang musyrik, juga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najisun fala yaqrabu masjidal harami ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Maka janganlah mereka masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Baik. Perhatikan zahir daripada dua ayat tersebut tadi yang berkaitan dengan babi. Begitu juga dengan orang musyrik. Zahir ayat tersebut
menunjukkan bahwasanya dua yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi itu adalah najis, dan kedua-duanya bertentangan dengan apa? Dengan dalil qiyas. Baik. Kemudian beliau mengatakan faman hamala hadza aidan ala zahirihi istasna min muqtada dzalika fil qiyas. Barang siapa ya, para ulama yang memahami ayat tersebut sesuai dengan zahirnya, bahwasanya orang-orang musyrik dan juga babi itu adalah najis, dipahami secara tekstualnya, zahirnya, maka mereka mengecualikan dua tadi daripada qiyas. Baik. Dan bagi ulama yang apa? Tetap mengatakan mereka termasuk dalam yang memahami zahirnya, maka mereka mengatakan dia najis kan zahirnya. Naam. Baik. Betul? Naam. Berarti keluar daripada qiyas. Bagi ulama yang memahami secara makna, tidak secara zahirnya, mereka mengatakan rijis di situ bukan rijis zatnya, tapi maknawi. Ya. Rijisnya di situ adalah apa? Zam. Maknawi, bukan zatnya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau orang musyrik keyakinannya yang rijis. Itu masuk dalam pada pembahasan babut taubih. Itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan celaan kepada binatang babi ataupun juga kepada orang musyrik. Baik. Udah sampai situ ya? Baik, itu ya dalil ayat Al-Qur'an yang bertentangan dengan dalil qiyas. Baik, kemudian adapun ya sekarang masuk pada berarti sudah dua dalil tadi. Ya, dari dua dalil tadi sudah dua pembahasan yang kita selesaikan, gitu kan? Yaitu tentang apa? Qiyas dan Quran. Yaitu babi, bekas minumannya babi dan orang musyrik. Sekarang masuk pada apa? Hadis. Pembahasan anjing. Ya. Baik, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang menyebutkan idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyuridhu wal yaghsilhu sab'a marratin. Ya, apabila anjing menjilat di bejana salah seorang di antara kalian, hendaklah dia menumpahkan dan mencucinya 7 kali. Dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan ulahunna biturabin. Salah satu bilasannya dengan turab. Baik? Bisa pahami? Baik. Menunjukkan bahwasanya apa? Apa? Bahwasanya anjing itu adalah najis. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lainnya tadi ya. Antum sudah bisa pahami sekarang. Kemarin kita sudah selesaikan. Sekarang fakhtalafa. Ini kan. Sekarang masuk pada pembahasan itu. Sudah paham sampai situ ya kemarin? Sekarang masuk pembahasan fakhtalafa ulama'u fi ta'wili hadhil athari. Lanjut Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Fakhtalafa ulama'u fi ta'wili hadhil athari wa wajhi jam'iha. Wa wajhu jam'iha ma'al qiyasil madhkuri. Baik. Fadhahaba al-malikun fil amri bil iraqati su'ril kalbi wa ghuslil ina'i minhu ila anna dhalikal ibadatun ghairu mu'allalatin. Annal ma'a alladhi yalughu fihi yalighu walagha yalighu. Benar kan? Yalighu fihi laisa binajasin walam yaro iraqata ma'adal ma'u ma'adal ma'i min walam yaro iraqata ma'adal ma'a mustasna. Naam. Ma'a minal asya'i allati yalighu fiha qalbu fil mashhuri anhu. Wadzalika kama qulna li mu'aradati dzalikal qiyas lahu wa li annahu dhanna aydan annahu in fuhima minhu lanjut. In fuhima minhu annal kalba najisul aini aradahu zahirul kitabi wa huwa qawlu ta'ala faqulu mimma amsakna alaihim amsakna alaikum yuridu annahu law kana najisal aini la najasal
soidu bimuma sanatihi. La najisa soidu bimumasatihi. Terus Wa ayyada hadzal ta'wila bima jaa fi ghuslihi minal adadi. Wal najasatu laisa yustarat apa? laisa yushtaratu Laisa yustaratu yushtarata yashtaritu dimajhulkan. Yustaratu fi ghuslihil adadu. Faqala inna hadzal ghusla innama huwa ibadatun. Walam yu'arrij alal sa'iri tilkal athari lidhafiha anhu indahu. Baik, ya. Perhatikan, ya sekarang muallif rahimahullahu taala setelah menyebutkan aqwal para ulama dan juga sebab ikhtilaf yang menyebabkan para ulama berselisih dalam masalah tersebut, kemudian beliau menyebutkan tentang metode, ya. Penafsiran daripada dalil-dalil yang ada tadi. Ya, dengan kias. Bagaimana cara menggabungkan atau menafsirkan hadis-hadis ataupun ayat-ayat dan juga kias yang saling kontradiktif. Perhatikan, bagaimana metode yang beliau sebutkan ya untuk memahamkan atau untuk menggabungkan tentang dalil-dalil yang ada. Karena kenapa? Di situ ada pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Begitu juga pertentangan antara hadis ataupun ayat dengan qiyas. Kemudian mu'allif rahimahullahu taala beliau menyebutkan fakhtalafal ulama'u fi ta'wil hadhil athari. Para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan dalil-dalil tersebut. Wa wajhu jam'iha ma'al qiyasil madhkur, dan metode menggabungkan dalil-dalil tadi bersamaan dengan qiyas yang telah disebutkan. Baik. Perhatikan, ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perselisihan yang paling menonjol dalam hal ini bukan cuma antara satu hadis dengan hadis yang lain. Tapi juga adalah Adalah qiyas itu sendiri. Ya. Qiyas itu sendiri. Makanya beliau mengatakan bagaimana cara menerjemahkan atau menafsirkan hadis-hadis yang kontradiktif, begitu juga dengan qiyas tersebut. Maka beliau mengatakan, fa dzahaba Malikun. Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat fil amri bi iraqati su'ril kalbi wa ghaslil ina'i minhu ila anna dzalika ibadatan ghaira mu'allalatin. Baik. Yang pertama, beliau di sini menyebutkan apa? Ya, beliau menyebutkan tentang apa? Tentang hadis berkaitan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menumpahkan bekas minuman anjing. Berarti yang beliau jelaskan di sini bagaimana cara penggabungan Imam Malik, penafsiran Imam Malik antara hadis tersebut ya dengan dalil yang lain ataupun dengan qiyas, bagaimana cara beliau menggabungkannya atau menafsirkannya. Perhatikan. Ya, beliau mengatakan Imam Malik ya. Sekali lagi saya ulangi, antum pahami ya, biar antum tidak bingung. Yang beliau di sini Imam Malik mentakwil antara hadis dengan qiyas tadi. Ya, taib. Imam Malik berpendapat ya, bahwasanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil amri, perintah pada perkara perintah dari Nabi, perintah dari siapa? Nabi. Bi iraqati su'ril kalbi, untuk menumpahkan apa? Bekas minuman anjing. Ya, dan ghuslil ina, dan perintah untuk apa? Mencuci bejana. Ila anna dzalika ibadatan ghaira mu'allalatin. Bahwasanya perintah tersebut itu adalah apa? Ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah, ghairu mu'allalah. Itu ya, apa? Tidak ada ilah. Takbir yang lain. Ya, takbir yang lain. Ibadah yang tidak dapat dipahami alasannya, ilahnya, hikmahnya. Baik. Maka beliau mengatakan ibadah mahdhah. Baik. Kalau ibadah mahdhah berarti apa kaidahnya? Sami'na wa ata'na, udah selesai. Ya. Kenapa kita tumpah? Ya karena udah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Bisa dipaham sampai sini? Karena dia ibadah mahdhah, berarti tidak perlu kita pertentangkan dengan dalil qiyas. Paham enggak? Karena ini ibadah mahdhah, berarti itu dia penafsiran Imam Malik.
ya, tentang hadis apa? Perintah kan ya. Imam Malik berpendapat bahwasanya ya, liur anjing itu bukan najis. Ini mazhab Imam Malik. Liur anjing bukan najis. Perhatikan ya, liur anjing bukan najis. Bisa dipahami situ? Baik. Dan beliau kalau jumhur mengatakan, bukankah di situ Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Menumpahnya. Ya, bahkan untuk mencucinya. Menurut jumhur, bahwasanya apa? Perintah tersebut, perintah mencuci, itu menunjukkan bahwasanya perintah itu ma'qulatul makna. Dia dapat dipahami alasannya. Alasannya apa? Karena najis. Baik, itu menurut jumhur ulama. Imam Malik tidak. Mengatakan tidak. Ya. Bahwasanya perintah untuk menumpah di situ dan mencuci, itu ibadah. Yang tidak dapat dipahami alasannya. Dia ibadah mahdhur. Makanya kita cuma taslim saja. Cuma terima. Ya. Dan alasannya, sebentar akan disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala. Alasannya, salah satu alasan beliau, coba kalau memang itu, dia adalah ibadah yang ma'qulatul makna, yang dapat dipahami alasannya. Kenapa Nabi memerintahkan mencucinya 7 kali? Ya. Ada bilangan tertentu untuk mencucinya. Padahal kalau untuk mencuci najis tidak perlu pakai bilangan-bilangan tertentu. Ya. Cuci saja, baik. Selesai hilang najisnya sudah selesai. Tapi dalam perintah untuk mencuci bekas air liur anjing ataupun najis anjing, Nabi memerintahkan 7 kali. Kemudian pakai tanah. Menunjukkan bahwasanya perintah tersebut ghairu ma'qulatul makna, tidak dapat dipahami, bukan karena dia najis, bukan. Ya. Kalau dia najis maka sudah cukup 1 kali atau 2 kali, udah selesai. Kenapa harus 7 kali? Antum paham alasan sampai situ? Baik. Itu yang beliau mengatakan. Maka beliau mengatakan mana tadi? Walam yara iraqata ma 'adal ma'i minal asya'i allati yalighu fiha al-kalbu fil masyhuri anhu. Dan Imam Malik tidak berpendapat ya untuk menumpahkan apa yang ya, selain daripada air dari sesuatu yang telah dijilat oleh anjing, pada pendapat yang masyhur daripada beliau, menunjukkan bahwasanya kalau ada misalkan ya ada apa anjing jilat misalkan bukan di air, di beras lah, gitu kan? Baik, udah Imam Malik udah tidak perlu antum apa, udah antum langsung tidak usah ditumpah atau dibuang apa tadi bekas jilatan anjing, karena perintahnya karena perintah untuk menumpah itu ya adalah perintah yang tidak dipahami maknanya, dan itu kaitannya cuma pada air saja. Perintahnya cuma pada air. Ya, Rasulullah hanya memerintahkan pada air. Kalau air dijilat oleh anjing, ya, maka ditumpah. Selesai. Perintahnya cuma air, dan pada yang lainnya tidak perlu kita tumpahkan. Bisa dipahami sampai situ? Baik. Kemudian beliau mengatakan, wadzalika kama qulna limu'aradati dzalikal qiyasi lahu. Baik. Dan kenapa beliau berpendapat seperti itu? Ya, wadzalika, beliau berpendapat seperti tadi sebagaimana yang telah kita sebutkan kata muallif rahimahullah. Ya, apa itu? Limu'aradati dzalikal qiyasi lahu. Karena dalil tadi, ya, zahir hadis tadi itu bertentangan dengan qiyas yang ada pada beliau. Itu alasan pertamanya. Tapi bukan cuma itu satu-satunya dalil beliau. Perhatikan. Ya. Imam Malik bukan cuma itu saja dalil beliau dalam menolak tadi. Di antaranya adalah apa? Ya. Wali annahu dhanna aidon. Ini alasan keduanya. Kenapa Imam Malik ya tidak mengamalkan kandungan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi? Dan juga bahwasanya Imam Malik dhanna aidon. Beliau berpendapat. Dhanna di sini bukan maksudnya tapi beliau berpendapat zahaba. Maksudnya di situ ada zahaba. Annahu in fuhima minhu annal kalba najisul aini aradahu zahirul kitabi. Ya. Dan juga Imam Malik berpendapat juga bahwasanya jika dipahami daripada hadis tersebut
Annal kalba, bahwasanya anjing najisul ain, dia adalah najis zatnya, ya. Maka arabahu itu akan bertentangan dengan zahir Al-Qur'an. Bisa dipahami situ? Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan anjing. Ya. Tentang anjing buruan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum." Maka makanlah dari apa yang telah ditangkap oleh anjing tersebut. Ya. Baik. Berkaitan dengan nanti bab sayd, bab berburuan, boleh kita menggunakan anjing itu sebagai alat untuk berburu. Ya. Dan zaman dahulu banyak yang menggunakan anjing untuk berburu. Untuk sebagai alat untuk berburu. Dan apa yang ditangkap oleh anjing, ya, setelah kita melepaskannya, tentunya anjing tersebut itu adalah anjing yang kita latih, anjing yang sudah dilatih untuk berburu, ya. Dan kita bawa untuk berburu, kemudian ketika kita melihat ada hewan buruan, kita lepaskan anjing tersebut, perintahkan dia untuk menangkapnya, dia lari untuk mengejarnya. Tentunya cara dia menangkapnya adalah dengan menerkamnya ataupun menggigitnya. Tapi zahirnya dalam ayat Al-Quran tersebut, Allah mengatakan fakulu, makanlah dari apa yang mereka telah tangkap bagi kalian. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan kita untuk makan. Pertama, Allah tidak memerintahkan kita untuk mencuci. Ya, tidak ada perintah dalam Al-Qur'an. Ya, ketika anjing tadi menangkap buruan. Menangkap hewan buruan tadi. Perintah untuk mencucinya. Makanya salah satu dalilnya Imam Malik rahimahullah taala mengatakan bahwasanya air liur anjing bukan najis adalah ayat ini. Ya. Bahwasanya hadis Nabi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Bisa dipahami? Bahwasanya hadis Nabi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an menurut pendapat beliau. Menurut pendapat Imam Malik ataupun ulama-ulama Malikiyah. Karena kenapa? Dalam ayat Al-Qur'an tidak memerintahkan untuk mencuci. Seandainya najis, maka hendaklah ada perintah untuk mencuci. Tapi jumhur ulama mengatakan, na'am, di dalam ayat Al-Qur'an tidak ada perintah untuk mencuci, ya. Dan perintah untuk makan, kita amalkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Tetapi perintah untuk mencuci itu adanya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua-duanya kita harus mengamalkannya. Ya. Makanya jumhur ulama mengatakan membantah pendapat Imam Malik tersebut. Bahwasanya Bahwasanya perintah untuk mencuci hadis tersebut hanya berbicara bolehnya kita makan untuk tangkapan daripada anjing yang kita pelihara, ya, yang kita suruh untuk berburu. Dan perintah untuk mencuci dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Ya, pendalilan daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan yuridu annahu law kana najisul aini la najisa saydu bimumasatihi. Ya. Beliau memaksudkan bahwasanya seandainya anjing itu najisul ain, dia itu najis zatnya, maka hewan buruan yang ditangkap oleh anjing tadi itu akan menjadi najis bimumasatihi ketika dia diterkam atau ketika dia bersentuhan dengan anjing tersebut. Wa ayyada hadza ta'wil. Itu dia. Sudah dua pendalilan daripada Imam Malik. Antum paham? Beda-bedakan pendalilan tersebut. Pertama dalil qiyas. Kemudian dalil ayat Al-Qur'an. Beliau mengatakan ayat Al-Qur'an, hadis tersebut kalau kita bawa pada zahirnya akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Itu dia. Dua pendalilan beliau. Kemudian pendalilan yang ketiga beliau, wa ayyada hadza ta'wila bima jaa'a fi ghuslihi minal 'adadi. Ya. Dan beliau menguatkan tafsiran beliau tadi. Tafsiran mana? Bahwasanya ibadatun mahdhah. Bahwasanya perintah mencuci itu ibadatun mahdhah. Itu dia takwilnya tadi beliau kan tentang hadis tersebut. Beliau menguatkan takwilan beliau tersebut adalah fi ghusli minal adadi, ya.
Ini dia, ya. Bima jaa fi ghuslihi minal adat. Beliau mengatakan ibadah mahdhah. Kenapa ibadah mahdhah? Coba lihat. Allah ataupun Nabi memerintahkan untuk mencucinya dengan bilangan tertentu. 7. Pakai tangan lagi. Baik. Bisa dipahami enggak? Maka berarti dia ibadah ghairu ma'qulatul mana, ibadah mahdhah. Kalau dia ibadah mahdhah, berarti tidak ada pertentangan dengan qiyas. Bisa dipahami enggak? Ya, tidak ada pertentangannya dengan dalil qiyas tersebut. Walam yu'arrij ala sa'iri tilkal athari fiha indahu. Ini tadi berkaitan dengan anjing. Selesai, ya. Kemudian berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan hewan-hewan yang lainnya. Tadi apa? Kucing ataupun di situ apa binatang buas gitu kan? Kan ada yang kemarin kita sudah bahas kan? Binatang buas. Bisa dipahami? Maka beliau mengatakan tidak najis karena walam yu'arrij ala sa'iril tilkal athari. Beliau tidak mensahihkan ya hadis-hadis yang apa? Ya, walam yu'arrij, maksudnya beliau tidak mensahihkan ala sa'iril tilkal athari terhadap dalil-dalil yang membahas tentang najisnya kucing ataupun najisnya binatang buas. Taib. Bisa dipahami habis itu? Li dha'fiha indahu. Karena menurut beliau hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang lemah. Lemah menurut apa? Imam Malik rahimahullahu taala. Taib. Itu ya, satu pembahasan yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullahu taala daripada Imam Malik. Antum sudah paham sampai sini ya? Bagaimana pentakwilan daripada Imam Malik berkaitan dengan dalil-dalil yang ada dengan juga apa? Dengan kaidah. Kemudian wa amma Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i, fastasnal kalba minal hayawanil hayy. Baik, sekarang pentakwilan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, adapun Imam Syafi'i, beliau mengecualikan anjing dan juga apa? Mengecualikan anjing ya daripada hewan yang hidup. Maksudnya beliau mengatakan bahwasanya semua apa? Semua makhluk hidup itu adalah suci kecuali apa? Babi dan anjing. Baik. Maka ya, perhatikan ya. Fasasnal kalba minal hayawanil hayy. Beliau mengecualikan anjing daripada hewan yang hidup. Wa ra'a anna zahiral hadzal hadisi yujibu najasata su'rihi. Beliau berpendapat berbeda dengan pendapatnya Imam Malik. Ya. Jadi dalam masalah anjing, najisnya anjing, liur anjing, apakah najis atau tidak? Perhatikan, khilafnya di situ antara Imam Malik dengan jumhur ulama. Ya. Jumhur ulama pendalilannya sama. Imam Malik punya pendalilan yang tersendiri seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Baik. Kalau Imam Syafi'i, ya. Begitu juga imam-imam yang lainnya sekali lagi juga ya. Ini mewakili daripada imam-imam yang lainnya. Ya. Masalah anjing, tentunya masalah anjing. Kecuali Imam Abu Hanifah punya pendalilan yang lain sebentar. Perhatikan Imam Abu Hanifah. Adapun anjing, ya, beliau melihat bahwasanya zahir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan perintah mana zahir hadis apa? Perintah untuk mencuci jilatan anjing. Ya. Zahirnya beliau mengatakan, zahirnya itu mengharuskan najisnya apa? Liur anjing. Itu zahirnya. Ya. Yujibu najasata su'rihi. Ya. Mewajibkan atau mengharuskan najisnya apa? Bekas minum. Sisa minumnya anjing. Baik. Mana lagi? Wa anna li'abaha atau li'abahu huwa an-najisu. Dan bahwasanya air liurnya anjing itu adalah najis, la ainuhu, bukan zatnya, fi ma ahsibu, menurut sangkaan saya, kata Imam Ibnu Rushd. Tetapi yang benar bahwasanya dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang ada dalam catatan kaki kita juga ini, bahwasanya apa? Bahwasanya anjing itu adalah najisul ain. Ya. Baik, yang tepatnya beliau kan mengatakan anna lu'abaha huwa an-najisu la ainuhu, najis tapi bukan zatnya anjing. Tapi menurut Imam Syafi'i pada mazhabnya adalah apa? Bahwasanya anjing itu adalah najisul ain.
Mana dia? Ya. Wa annahu yajibu ya an yuqsala as-sayda minhu. Bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat wajibnya untuk mencuci as-sayda. Mencuci apa? Binatang buruan yang digigit dari anjing. Ya. Ini pendapat Imam Syafi'i karena dibangun di atas apa? Di atas kaidah beliau bahwasanya air liur anjing itu adalah najis, maka semua najis harus dibersihkan. Berarti bekas gigitan anjing harus apa? Harus dicuci. Baik. Dicuci. Bagaimana dicucinya? Sama dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah air. Wa kadzalika istasnal khinzira. Begitu juga beliau mengkhususkan babi. Babi masuk dalam kategori najis. Ya, limakanil ayatil mazkurati. Karena apa? Karena ayat yang telah kita sebutkan yang berkaitan dengan najisnya apa? Babi. Allah mengatakan bahwasanya babi itu adalah rijsun. Rijis itu adalah najis. Di sini ta'wilnya daripada Imam Syafi'i. Terakhir, masih ada 5 menit. Belum baca, Ustaz. Ya, belum dibaca. Belum baca biar nih, anda setelahnya antum selesai baca. Amma Abu Hanifah. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya. Fa innahu za'ama anna al-mafhuma min hadhihi al-athar al-waridati binajasati su'ri sibai wal hirri wal kalbi huwa min qibali tahrimil humiha. Ya. Wa anna hadza min babil khasi urida bihil ammah. Faqala ya, atau ammu. Faqala al as'aru tabi'atun lil luhumil hayawan. Baik. Paham sampai situ? Naam. Baik. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat, zama di sini maksudnya adalah pendapat. Annal mafhuma, bahwasanya mafhum daripada dalil-dalil yang ada tentang dalil mana? Itu tadi, tentang najisnya sur siba. Ya, sur siba. Najisnya apa? Air apa? Bekas minum binatang buas. Begitu juga kucing. Begitu juga anjing. Baik. Beliau menyebutkan bahwasanya dia ya, kenapa dia najis? Baik, semua tadi itu dikatakan najis karena dia itu penyebabnya adalah disebabkan karena dari sudut pandang haramnya apa? Daging-daging apa? Daripada binatang tersebut. Wa hadza ya min babil khassi urida bihil bahwasanya ini masuk dalam apa? Bab khusus ini berbicara tentang air minum. Air minum, tapi yang dimaksudkan itu bukan cuma air minum saja, tapi daging. Sebabnya juga adalah lebih daripada itu, bukan pembahasan air minum, tapi sebabnya juga karena dia uridu bihil am. Cakupannya adalah masuk pada pembahasan daging. Ya. Nabi mengatakan bahwasannya hewan-hewan tadi itu najis air liurnya, itu menunjukkan bahwasannya daging mereka adalah apa? Haram. Adalah haram. Disebabkan karena itu dia. Ya. Sebabnya adalah karena haram. Faqala al-as'aru, maka Imam Abu Hanifah mengatakan al-as'aru, ya, bekas minuman tabi'atun lil luhumil hayawani, itu mengikuti daging apa? Daging apa? Daging hewan. Kalau dia haram, ya haram. Itu minta dibilang yang pembukaan tadi. Ya. Kalau dia haram, haram. Kalau dia makruh, makruh. Ya. Kalau dia halal, halal ataupun suci. Baik. Itu dia berkaitan dengan pembahasan masalah kita ini. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Ya. Setelah kita lakukan sholat. Baik. Azan terlebih dahulu. Apa yang kita itu ucapannya Ibnu Rushd. Ya. Beliau mengatakan anna li'abahu huwa najisu. Baik, bahwasanya air liurnya anjing najis, la ainuhu, bukan anjingnya, bukan zatnya anjing, air liurnya yang najis saja. Adapun zat apa? Badannya anjing itu bukan najis.
Baik, fima ahsibu, kan beliau menukilkan pendapat Imam Syafi'i. Perhatikan, Imam Ibn Rushd ini beliau mazhab Maliki. Ya, bukan Syafi'i. Kan beliau tadi menyebutkan bahwasanya Imam Syafi'i mengkhususkan anjing, betul kan? Ya. Daripada hewan-hewan yang hidup yang suci. Anjing itu adalah najis. Kenapa? Karena zohir daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang menyebutkan bahwasanya dia najis, ya. Yaitu apa? Najis itu adalah li'abahu, yaitu air liurnya. Zahirnya kan? Baik. Huwa najis, dia adalah najis. La ainuhu, bukan anjingnya, tapi air liurnya. Bukan zat anjingnya, tapi air liurnya. Makanya beliau mengatakan fi ma ahsibu, menurut sangkaan saya. Berarti beliau ragu dalam menisbahkan ucapan Imam Syafi'i. Makanya pendapat yang benar bukan seperti yang disangka oleh beliau. Jadi sangkaan beliau ini tidak tepat. Sangkaannya yang benar atau pendapat yang mu'tamad dalam Syafi'iyah mengatakan anjing itu sama dengan babi. Najisul ain. Zatnya najis. Antum sentuh babi walaupun bukan air liurnya, ataupun anjing walaupun bukan air liurnya, ketika antum sentuh anjing, ya basahan daripada apa? Tubuh dia yang basah, maka itu dia punya keringatnya, gitu kan? Yang apa? Ya, rutubah, yang sesuatu yang basah daripada anjing, keringatnya apa? Maka antum menyentuh barang najis, tubuhnya anjing. Baik. Paham sih itu? Udah, kita cukupkan. Antum azan dulu. Apa? Anjing tidak ada. Semuanya anjing air liurnya. Semua anjing air liurnya najis. Anjing yang Hello Kitty itu tetap najis. Iya, Hello Kitty kan anjing tuh. Gambar Hello Kitty itu apa? Oh, kucing kah? Hah? Oh, jadi Kitty itu kucing sih. Sekiranya anjing dia gambar. Masalahnya kucingnya ada tuh. Dia tidak gunakan kias. Yukhaliful ayah. Tidak, ya. Pembahasan ainul najisnya Imam Malik nanti, ketika dia mengatakan, ketika dia mengatakan najis, dalilnya adalah ayat. Iya, ya, bukan kias. Berkata air liurnya anjing kan? Dia berdalil dengan ayat. Fakulu mimma amsakna alaikum. Tapi kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwasanya perintah itu adalah ibadah mahdhu. Udah itu dia. Allah